Selamat datang di Aksi Nyata Filosofi Pendidikan Indonesia, pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Perkenalkan, saya Siska Rahayu dengan NIM 230211411860 PGSDE PPG Prajabatan, Universitas PGRI Madiun. Proyek Perubahan Change Project, kasus Case Batch. Mahasiswa PPL 1 Siska Rahayu telah melaksanakan kegiatan asistensi mengajar dan praktik mengajar. Selama proses observasi, terdapat permasalahan pada materi matematika subbab diagram batang. Peserta didik juga kurang memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas 4 SDN Banjarsari Kulon 1. Stigma mereka bahwa matematika adalah ilmu yang menyeramkan dan membosankan. Jika peserta didik sudah berpikir demikian, bagaimana solusinya? Dasar kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, yaitu guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dengan memberikan ruang peserta didik untuk berekspresi dan aktif dalam pembelajaran. Atas permasalahan peserta didik yang sulit memahami materi matematika kelas 4 di Sekolah Mitra SDN Banjarsari Kulon 1, mahasiswa berinovasi untuk menerapkan pembelajaran yang aktif dan merdeka melalui pemanfaatan media pembelajaran padding atau papan diagram batang. Guru merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, latar belakang dan kemampuan kebutuhan peserta didik, serta mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, terdapat proyek perubahan mengubah stigma bahwa matematika adalah ilmu yang menyeramkan dan membosankan. Belajar matematika dapat dilakukan secara asik dan mudah loh. Ilustrasi di atas adalah ilustrasi from this and to this. Dijelaskan bahwa dari from this, peserta didik mengalami kelelahan, rasa bosan, dan juga pusing takut belajar matematika. Sedangkan to this, mereka dapat mengerjakan matematika dengan suasana yang menyenangkan dan juga mudah. Berikut kegiatan pembelajaran pendahuluan inti dan penutup dengan model problem-based learning. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama, menyapa dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memantik siswa dengan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa dengan materi yang dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti dengan model problem-based learning, di sini yang membedakan dengan model yang lainnya karena memiliki sintaks yang berbeda. Di antaranya, 1. Mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok, guru memberikan stimulus mengenai diagram batang. Selanjutnya ada orientasi masalah. Melalui orientasi masalah, peserta melakukan tanya jawab dan diskusi pengetahuan mengenai diagram batang. Guru berperan sebagai fasilitator. Guru membagikan LKPD untuk masing-masing peserta didik sebagai bentuk persepsi awal. Masing-masing peserta didik juga menyelesaikan permasalahan LKPD secara mandiri sebelum bermain studi kasus menggunakan media pembelajaran padding atau papan diagram batang. Dan inilah bentuk LKPD yang telah dibuat oleh guru praktek sebagai berikut. Selanjutnya, penjelasan pada sintaks membimbing penyelidikan. LKPD selesai dikerjakan, guru memeriksa hasil persepsi awal dan memberikan penguatan atas hasil kerja peserta didik. Setelah itu, peserta didik paham, lalu guru memberikan permasalahan baru yaitu berupa studi kasus secara lisan menggunakan media pembelajaran papan diagram batang. Peserta didik mempersiapkan diri dan maju secara bergantian dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk praktik menyelesaikan permasalahan studi kasus materi diagram batang. Pembacaan studi kasus ini dilakukan secara lisan dan merupakan salah satu kegiatan inti dalam problem-based learning, yaitu memberikan permasalahan kepada peserta didik dan juga peserta didik melaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok 1 maju berbaris ke belakang dan maju ke depan secara bergantian dengan konsentrasi mendengarkan studi kasus yang diberikan guru. Peserta didik juga menjawab pertanyaan dari studi kasus. Jika sudah menjawab, peserta didik mundur ke belakang ganti dengan teman yang lain dalam satu kelompok. Peserta didik menjawab dengan menggambar diagram batang pada media pembelajaran padding. Media ini dilapisi oleh solatip sehingga dapat dihapus setelah dikerjakan menggunakan spidol. Guru memberikan penguatan pengetahuan kepada peserta didik setelah mengerjakan studi kasus.
Berikut sintaks problem based learning bagian mengembangkan penyelidikan dan mengembangkan serta menyajikan hasil karya. Pembelajaran ini bersifat berkelanjutan dan dapat dikembangkan dengan penambahan biaya material. Media pembelajaran padding atau papan diagram batang juga dapat dihapus setelah digunakan praktik peserta didik serta dapat digunakan secara berulang. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Peserta didik dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran ini. Peserta didik juga dapat mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru melakukan doa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Harapan proyek perubahan. Proyek perubahan ini diharapkan dapat sesuai tujuan perubahan, yaitu membuat peserta didik tidak takut belajar matematika, tidak membosankan, mampu memahami pembelajaran matematika dengan mudah, menyenangkan dan ceria, sehingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Terakhir, juga dapat sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Kesimpulan, upaya Change Project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di SDN Banjarsari Kulon 1 Sekolah Mitra dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Opini pendukung, Ibu Yeni selaku guru kelas dan Pak Lukman selaku guru pamong SDN Banjarsari Kulon 1 mengatakan bahwa praktik mengajar kali ini di kelas 4 dapat memerdekakan peserta didik. Sudah benar dengan peran guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran atau penerapan student center learning, media pembelajaran yang digunakan simpel tetapi bermakna, mudah dalam mengaplikasikannya, peserta didik cepat tangkap dalam pemahaman materi diagram batang, menyenangkan dan tidak membuat peserta didik merasa bosan. Inilah dokumentasi keberhasilan proses belajar mengajar dengan praktek problem based learning yang memerdekakan peserta didik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.